Ini sebenarnya Fadlizon ini dari Partai Gerindra yang sekarang belongs to penguasa, atau sebenarnya masih partai oposisi sih? Jadi opposition from within. Oke. Nah, tetapi di bidang hukum, terutama pemberantasan korupsi, nggak maju-maju. Ya. Coba, siapa yang bisa misalnya menjangkau Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya? Hampir tidak tersentuh. Ya. Itu seperti pulau yang terisolasi sendiri. Tidak ada kekuasaan yang sanggup mentorpedo sana. Ya. Sekarang Mahkamah Konstitusi sudah pulau tersendiri juga. Sudah jabatannya diberikan Bung Fadli CS kan? 15 tahun untuk hakimnya atau 70 tahun pensiun kan? Iya, iya, Gitu. iya. Praktik-praktik korupsi yang harusnya diberantas oleh penegak hukum juga bermasalah. Kasus terakhir Joko Chandra, konon diduga melibatkan orang besar kan di Gedung Bundar ya. Gedung Bundar ya, Gedung Bundar. Iya. Bukan Gedung Bundar. Kadang-kadang Udah jelas lah itu. mengubah U-nya jadi A itu ya. Tapi ini just joke ya, biar kita tidak dianggap pencemaran nama baik. Jadi kalau kita lihat sebenarnya problem dari kita itu pada sisi regulasi, konstitusi atau implementasi. Saya menganggap tiga level ada levelnya sendiri problemnya itu. Karena levelnya berbeda-beda, kita address-nya harus berbeda-beda. Saya lihat di level konstitusi ya, itu masih ada masalah yang harus kita selesaikan. Saya tahu lah posisi Bung Fadli kan, kembali kepada Undang-Undang Dasar yang lama, rewriting iya, kan. betul. Tapi oke lah, itu yang soal sikap. Tapi saya melihat ada beberapa yang patut perlu disempurnakan. Misalnya posisi Dewan Perwakilan Daerah itu mau ngapain? Benar. Ya kan? Posisi MPR itu mau ngapain? Masa ada kerja yang kerjanya nggak ada? Ini mohon maaf nih teman-teman MPR ya. Kerjanya nggak ada, nggak jelas. Ya, which is cuma sekali dalam 5 tahun melantik presiden dan wakil presiden. Sisanya kan kapan-kapan. Tapi pimpinannya jumlahnya 10 dengan DPD. Dibawa runtang-runtung kemana-mana. Nggak jelas nih mandatnya apa nih, kerjaannya apa. Ya kan? Protokolernya tinggi, fasilitasnya besar, biayanya juga triliunan per tahun, kan begitu. Karena itu kita harus dudukkan kembali. Nah, dulu saya pernah membuat konsep, ya kita harus mestinya DPD itu diberdayakan. Tidak harus strong bicameralism. Jadi maksudnya sama persis tidak harus. Kalau sama persis nggak ada gunanya kan, two chambers. Jadi paling tidak, ya relatively misalnya mana bagian DPR, mana bagian DPD. Yang jelas dia harus mempunyai kekuasaan determinatif DPD. Ini kan enggak. Pengawasan tergantung DPR. Buat undang-undang tergantung DPR. Budget tergantung DPR. Lalu ngapain? Kalah dia sama ICW, sering dibilang orang kan. Nah, karena itu kalau ini sudah, maka MPR itu ya semacam joint season aja, nggak perlu dilembagakan sendiri. Saya mengatakan harusnya ketua MPR itu ex officio dirangkap oleh ketua DPD, wakil ketua MPR dirangkap oleh ketua DPR. Kenapa ketua DPD? Karena kan lebih banyak nggak kerjanya, maksudnya pekerjaan loadingnya kan agak berbeda dibandingkan DPR. Tapi kan gagasan-gagasan yang rasional, yang memangkas nomenklatur jabatan-jabatan, ini kan nggak populer di Indonesia. Nah, memang masalahnya kan gini, ini masalah. Oh, saya jawab dulu. Iya. Nah, karena itu ada level itu. Oke. Selain level konstitusional, itu ada level undang-undang. Nah, kalau kita bicara level undang-undang, banyak undang-undang yang bermasalah. Undang-undang minerba yang baru. Sebentar lagi undang-undang Cilaka ya kan, Omnibus Law ya kan. Lalu undang-undang tentang pemulihan ekonomi dan penanganan Covid, undang-undang yang berasal dari Perpu nomor 1 2020. Iya. Belum lagi undang-undang tentang perubahan undang-undang KPK yang dianggap memperlemah KPK. Itu jadi banyak substansi undang-undang yang harusnya kita review kembali. Iya. Nah, berikutnya adalah
soal yang terkait dengan implementasi. Nah, kalau soal implementasi ini jagonya Indonesia ini adalah kita boleh sepakat hari ini mengenai undang-undang tertentu, nggak dilaksanakan itu undang-undang. Iya. Belum peraturannya. Iya, belum peraturan di bawah undang-undang. Jadi kenapa? Karena apa ya? Ada teori begini mengatakan bahwa negara-negara seperti Indonesia legal culture-nya itu nggak kuat. Saya ingat Barack Obama, dia menunda keberangkatannya ke Indonesia karena untuk memastikan undang-undang kesehatan goal di Kongres. Kalau Indonesia nggak peduli, walaupun ada undang-undang tentang BPJS dan lain sebagainya, akhirnya toh sehari-hari ditentukan oleh pola relasi dengan kekuasaan saja, kan begitu. Nah ini akan memprihatinkan, which is bisa baik, tapi bisa juga tidak baik. Kalau undang-undangnya tidak baik, maka pelaksanaannya bisa dibelokkan menjadi baik. Tapi yang masalah adalah kalau undang-undangnya sudah baik. Sudah baik. Nah, tapi kalau kita mau bicara tentang rule of law atau restart negara hukum, ya nggak bisa begitu. Kita harus betul-betul memastikan bahwa undang-undang segala aturan yang dibuat, disepakati itu dilaksanakan as it is, apa adanya. Ya. Begitu. Ya ini kan masalah yang kita hadapi ini semakin hari semakin kompleks ya. Jadi kalau kita lihat tadi Bung Refli mengatakan terlalu banyak juga yang harus direvisi ulang gitu ya. Soal undang-undang perundang-undangan kita. Karena di samping terlalu banyak, kita juga satu sama lain tuh kayak disconnected gitu ya. Oke. Nah, disconnected itu. Nah, kan gagasannya itu ini kan ada kalau disconnected itu saya bisa pahami, karena saya kadang-kadang bingung saya. Ini sebenarnya Fadlizon ini dari partai Gerindra yang sekarang belongs to penguasa, atau sebenarnya masih partai oposisi sih? Jadi opposition from within. Oke. From within. From within. Karena kan banyak juga yang bilang dong, Anda juga pasti setuju dong bahwa yang anggota DPR itu harusnya oposisi dong. Iya dong, apalagi terhadap eksekutif. Apalagi dalam sistem pemerintahan, tanda petik. Dalam sistem pemerintahan presidensil. Bagaimana kalau tidak check and balance? Itu saya setuju tuh sobat era sekalian, setuju. Karena kita sistem pemerintahan presidensil, kekuasaan eksekutif legislatif terpisah. Iya. Jadi eksekutif pelaksana, legislatif pengawas mestinya. Beda kalau parliamentary government, separuh pemerintah, separuh oposisi. Dia memang ikut. Jadi tapi kita ini kan dulu memang dianggap bukan pembelahan kekuasaan, tapi pembagian kekuasaan. Bukan pemisahan tapi pembagian. Jangan-jangan yang harusnya itu pemisahan yang total gitu loh. Jadi kalau dia pemisahan yang total sehingga bisa berlaku betul check and balance. Ketika dia tidak melakukan pemisahan, hanya pembagian, dia terbawa kepada kultur parlementer. Dianggap kalau partainya sudah berkoalisi dengan pemerintah, kamu nggak boleh lagi ngomong. Dianggap ini kan kayak itu tadi, saya bersuara sedikit saja yang agak berbeda dengan pemerintah dianggap aneh. Karena kulturnya kan kultur transaksional. Padahal kan di Amerika Serikat misalnya kan biasa saja. Orang Demokrat orang Republik tidak mendukung Donald Trump, kan biasa kan? Biasa saja. Dan tidak ada konsekuensi apa-apa. Tapi kalau saya lihat persoalannya adalah memang ini ngeri-ngeri sedap. Kembali kepada demokrasi kita. Demokrasi terpimpin kita sudah hilang, demokrasi paternalistiknya sudah hilang. Secara formal tahun 66 dan 67 kemudian diberhentikan Bung Karno. Tapi hidup lagi di era Orde Lama, Orde Baru, dan kemudian Orde sekarang. Kan demokrasi kita masih demokrasi paternalistik sampai sekarang, bukan metamorfosis. Atau mengalami evolusi. Evolusi ya kan, jadi the survival of the fittest ya kan. Jadi inilah yang namanya mungkin demokrasi Nusantara. Ini ada istilah lain ya yang membedakan soal yang rahmatan lil alamin. Tapi ini menurut saya memang harus diperbaiki gitu. Karena kalau tidak, kita seolah-olah demokrasi, tapi sebenarnya kita mempraktekkan satu sistem feodalisme berbaju demokrasi. Dan kalau itu yang terjadi, ya akhirnya ya yang menentukan itu adalah semua tinggal kekuasaan. Dan tidak ada lagi ya rakyat itu hanya menjadi embel-embel, kan itu yang membahayakan. Saya kira kita tahu duduk soalnya, tapi dari mana kita memulai?
What is to be done? Nah, dari menghilangkan presidensial threshold. Saya setuju itu, saya setuju. Saya sependapat. Jadi sobat era sekalian, saya menjadi kuasa hukum Rizal Ramli dan satu lagi saya selalu lupa namanya Abdul Rahim ya. Itu agar MK mau menghapuskan, menyatakan presidensial threshold itu bertentangan dengan konstitusi. Kenapa? Selama masih ada presidensial threshold, pemimpin kita ini akan ditentukan oleh berapa gelintir orang saja. Dan itu tidak sehat bagi demokrasi. Betul. Dan juga akan tertutup pintu kompetisi. Nah itu yang berbahaya. Padahal menurut saya demokrasi itu harusnya paling bagus adalah harus dia open competition, tapi begitu Anda sudah masuk dalam kompetisi, aturannya ketat. Ya, betul. Jadi governance pemilunya itu betul-betul dipraktekkan. Kalau kita kan enggak, pintu masuknya dipersempit dan dengan rekayasa tertentu hanya 2 calon saja, paling tidak 2 perhelatan terakhir. Begitu masuk itu brutal. yang main adalah uang. Iya, betul. Jadi gini, kalau kita bicara tentang gini, ada yang namanya pelanggaran berat dalam pemilu. Misalnya sumbangan dana kampanye yang ilegal. Wah, itu udah praktek biasa itu di Indonesia, dalam pemilu Indonesia. Yang 2, keterlibatan birokrasi. Itu udah biasa. Keterlibatan yang namanya state aparatus. Udah biasa juga. Iya, betul. Jadi ketika saya di Inggris, mereka bercerita tentang electoral fraud. Wah, mereka malu 1 kasus 2 kasus di Inggris, dia sedang investigasi orang menggunakan data orang lain untuk memilih. Kalau mereka kan dapat undangan kan? Nah, mereka nggak ada lagi yang namanya update data kependudukan kayak kita, karena kependudukan itu sudah updated anytime kan? Udah. Jadi, sesuatu yang otomatis. Iya, automatically. Jadi ketika mereka mau pemilu, mereka tinggal diundang aja. Iya. Nah, undangan itu kalau fraud mereka sering menggunakan undangan orang lain. Itu saja dianggap sudah luar biasa, betul. Mencoreng muka pemilu mereka. Saya bilang di Indonesia biasa aja yang begitu. Ya mungkin yang lebih dari itu juga banyak. Rizal Ramli mengatakan ini demokrasi kriminal. Iya, demokrasi kriminal. Saya bahkan mengatakan, Bung ya, menguasai Indonesia itu gampang, cukup 6 triliun. Kok bisa begitu? Ini mohon maaf ya, ini ada Gerindra juga di sana. Ya cukup saja kuasai 6 partai politik yang ada di istana saat ini, masing-masing 1 triliun. Nah, saya tidak mau menghina ya, tapi ini kan hipotesis yang masih masuk akal. Nah, tapi selain saya setuju tadi soal presidential threshold harus zero, supaya makanan yang ada di meja ini semakin banyak dan rakyat memilih. Tapi juga satu dong, biar kita fair sama partai politik. Kan partai politik ini pilar yang paling penting dalam demokrasi. Apa masalahnya? Saya mau menyinggung ini juga. Iya, political financing. Nah, saya sekarang ini kan partai politik itu dibiarkan nggak jelas dananya dan tidak diatur. Hanya diberikan kalau tidak salah 1 suara itu 10.000, bukan 10.000. Cuma 1.000. Tadinya malah 100 rupiah per suara. Nah, saya pernah datang ke Meksiko. Saya datang ke KPU-nya Meksiko, ketemu ketua KPU-nya Lorenzo kalau tidak salah namanya. Dia menjelaskan dengan menarik gitu. Bagaimana di Meksiko itu sampai 200 juta dolar diberikan untuk partai politik. Kalau tidak salah 30 itu equally sama rata untuk administrasi. 70% itu proportionally, ya sesuai dengan jumlah suara. Dan itu dalam rangka untuk memaintain termasuk semua aktivitas kepartaian, termasuk pemilihan umum, pemilihan daerah atau semacam itu ya, dan teraudit gitu ya. Nah, kita juga harus memikirkan partai politik itu uangnya dari mana. Nah, karena kalau tahun 55 itu kan semua partai politik boleh bisnis, punya konsesi, punya apa namanya SPBU, punya dan perkebunan. Juga pemilunya boleh perorangan soalnya. Boleh perorangan. Sebenarnya 55 tuh jauh lebih demokratis ya. Nah, maksud saya political financing ini juga perlu dipikirkan supaya tidak ada lah misalnya kegiatan yang dianggap tadi itu mahar atau apa yang lain-lain. Saya setuju itu, Bung. Tapi gini, saya mau bicara dari sistemnya. Kalau kita membiayai kegiatan partai politik, baik itu kegiatan rutinnya maupun dia kampanye pada saat pilpres, pileg dan lain sebagainya, maka kita akan menggarami air laut.
nggak ada gunanya. Kenapa? Karena infrastruktur anti korupsinya nggak dibangun. Kenapa? Karena dari pembocoran anggaran negara itu, yang masuk partai politik tuh persentasenya jauh lebih kecil dibandingkan yang masuk kantong pribadi. Saya mengutip Rizal Ramli, berapa ya, negara bocor tuh 75 triliun per tahun dia bilang. Jadi karena itu jalan keluarnya memang biaya partai politik harus dihandle oleh negara. Kalau nggak salah jumlahnya satu tahun ya cukup kira-kira 70 triliun atau kalau nggak salah. Setahun? Udah banyak sekali kalau itu. Iya. Berapa? Itu 70 triliun. Oh, terlalu besar itu sebenarnya. Enggak, waktu itu saya ini hitungannya Rizal Ramli. Cukup 60-70 triliun katanya uangnya untuk membiayai kegiatan mereka termasuk kampanye. Kampanye presiden, kampanye pileg. Jadi mereka tidak suruh cari duit lagi. Kenapa begitu? Karena untuk menghindari agar mereka tidak berbisnis. Jadi betul-betul mereka hanya memikirkan bagaimana kontestasi pileg, kemudian pilpres dan pilkada. Jadi semua dibiayai. Sarana untuk mengekspresikan diri itu dibiayai oleh negara. Agar tidak terjadi korupsi, tidak terjadi money politics, kan begitu? Iya, betul. Tapi masalahnya, Bung, kita ini kan bicara tentang political will. Nah, ada nggak teman-teman Bung Fadli political will? Kenapa? Karena pemilu yang amburadul seperti ini, terutama pilkada, kan uang. Contoh misalnya, kita bicara tentang candidacy buying. Bagaimana beli perahu. Undang-undang mengatakan, kalau seseorang itu ketahuan beli perahu, diskualifikasi. Partai yang terima sewa perahu tidak boleh ikut pilkada berikutnya. Paradoksnya adalah semua yakin. Semua yakin memberikan uang kepada partai politik, kan begitu? Dan dia nggak berani ngomong tentu mereka. Itu kan paradoksnya. Semua yakin bahwa semua kandidat kasih itu uang sebagai uang untuk kampanye, kan? Iya, lalu kemudian dengan santainya, wah ya itu kan uang ya entertain dan lain sebagainya untuk kelangsungan hidup partai. Tapi pertanyaannya adalah berapa yang masuk partai, berapa yang masuk kantong pribadi. Jadi lagi-lagi akhirnya, presidensial threshold kita sepakat kan? Pembiayaan partai politik tapi program anti korupsinya harus dibangun. Setuju. Tanpa itu nggak bisa kemana-mana kita, going nowhere kita. Gitu. Saya sependapat. Mungkin ya berikutnya juga yang penting untuk kita lihat nih. Tadi Bung Refli menyinggung data penduduk. Ini kita negara sudah di abad ke-21. Tapi mungkin di antara banyak negara, termasuk dengan Afrika, kita ini termasuk yang sangat terbelakang soal data penduduk. Padahal ini kan persoalan remeh-temeh, persoalan gampang. Tidak bisa kita punya yang namanya single identity card atau dulu number. Dibilang single identity number soalnya. Dan itu kependekannya kan sin, dosa. Amerika udah tahun berapa itu punya yang namanya Social Security Number. Nah, kalau dia kan Social Security Number. Saya masih ada tuh SSN, tapi lupa saya nomornya. Tapi artinya itu dengan dia punya satu kartu, nggak perlu pakai macam-macam, apalagi kartu apa namanya Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sedih, kartu Indonesia Bahagia, atau kartu Indonesia Sabar. Dia cukup satu kartu itu. Itu udah semua. Nah, maksud saya ini juga persoalan termasuk di dalam sistem kita. Begitu ini abu-abu semua, termasuk data pemilu, data statistik, dan ini setiap pemilu kita selalu mempersoalkan data pemilih. Ini kan salah satu loophole, sumber kecurangan, merampok suara rakyat gitu. Nah ini juga menurut saya mungkin harus kita address gitu. Iya, tapi yang jadi masalah, kita kan mau coba buat yang namanya KTP elektronik ini. Ini elektronik atau bukan sih sebenarnya? Jadi ternyata anggaran yang triliunan itu hanya mendapatkan KTP yang no function. Nggak ada bedanya dengan KTP laminating. Iya benar. Kan ini kan nggak bisa kita functionkan kemana-mana. Kan ada dong biometriknya, ada dong. Iya kan ada biometriknya, tapi buat bisa apa fungsinya ini sehari-hari? Saya nggak pernah pakai untuk kecuali untuk memperlihatkan mana KTP Anda. Kan mestinya kan kalau kita check in di bandara pakai kartu ini, rumah sakit pakai kartu ini, semuanya bisa recognize dia. Tapi kan nggak pernah terjadi. Ya sobat daerah sekalian, itu bincang saya dengan Fadli Zon, anggota DPR dari Partai Gerindra.
Dan ini sebenarnya bukan perbincangan seperti halnya tanya jawab, saya tanya kemudian Fadlizon menjawab, tapi ini adalah sebuah crossfire. Walaupun saya tidak mewakili siapapun, ya, beliau mewakili dari partai politik, tapi dalam perbincangan ini beliau adalah pribadi yang mandiri, independen, dengan view, dengan pandangan, dengan perspektif yang mandiri juga. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan itu bisa menjadi pembelajaran baik bagi kami maupun bagi kita semua. Karena kalau bilang kami dan kita, kadang-kadang terakhir ini agak sensi ya. Karena itu saya sebutkan semua bagi kami dan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.